Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kita bisa tetap ibadah. Biarlah keantusiasan kita tetap seperti ibadah-ibadah biasa. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur pada hari ini Engkau pelihara kami sebagaimana adanya, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah kekuatan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh menyenangkan hati Engkau dengan pujian, penyembahan yang kami lakukan. Dan firman-Mu nanti yang kami dengarkan boleh membuat berkat buat setiap kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Demi dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Katakan bersama-sama, amin. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 18, 22 dan 24 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Situasi sekarang ini seperti ini, tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan kita. Itu sebabnya kita naikkan pujian ini, sebab kasih setia Tuhan tak pernah berubah dan tak pernah jauh dari kehidupan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, katakan, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih antusias lagi kita menaikkan pujian ini buat Raja segala raja yang kita sembah bersama-sama. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu tak pernah jauh dari kami. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya tak pernah jauh dari kita. Amin. Katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi berguncang dan corona pun datang, namun kasih setiamu. Lagi katakan,
Ku mau selalu bersyukur bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang dan corona pun datang, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak pernah jauh dariku. Berikan tepuk tangan buat kasih setia Tuhan yang tak pernah jauh dari setiap kita. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sebab saya percaya Dia hadir di tempat ini. Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar kita datang dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Rasakan kehadirannya, rasakan kasihnya, rasakan lawatannya. Sebab Dia ingin memulihkan kita bersama-sama. Kita mau belajar naikkan pujian ini dalam bahasa Inggris. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, sing it, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Singing, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kaulah Tuhan pembuat jalan, Kaulah Tuhan pembuat mukjizat, penjaga janji-janji-Mu ya dan amin. Kau cahaya dalam kegelapan, Kau
yang menyingkirkan setiap kejahatan kami. Kegelapan dalam diri kami dihilangkan oleh cahaya terang-Mu yang ajaib. Itulah Kau Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang kami puja selamanya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Sing again, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Sing it, that is who You are. 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 Terima kasih Tuhan. Itulah Engkau yang ajaib, yang kami sembah, yang kami punya, yang kami tinggikan, yang kami sama-sama banggakan pada hari ini. Engkaulah ajaib, Kau yang kudus. Kau jamah setiap pribadi kami, yang mendengar, yang menonton diberkati, dipulihkan demi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat ini, tanpa terkecuali, terang-Mu menghilangkan segala kegelapan-kegelapan di dalam diri kami. Biar kasih-Mu membalut setiap kami. Terima kasih Tuhan. Layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Kami nyatakan, kami deklarasikan, inilah iman kepercayaan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang ajaib, yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau mana sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kau berkati setiap kami, biar firman-Mu bertumbuh dalam pribadi kami dan berbuah, mengubahkan hidup kami untuk lebih lagi kami menjadi serupa seperti yang Engkau inginkan. Demi dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat GB Citra Family dikasih Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap di dalam perlindungan Tuhan Yesus yang perkasa. Hari ini kembali kita akan membahas tema bulan Mei, tema yang sama yaitu bertumbuh dan dewasa. Saya percaya kita semua sudah banyak diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Namun kembali hari ini izinkan saya untuk sedikit menambahkan, memberikan pencerahan supaya kita semakin boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita membahas kata bertumbuh, maka ada dua jenis pertumbuhan
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama, kita bertumbuh secara jasmani. Itu suatu proses yang alami terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, jika seorang bayi diberi asupan yang cukup, makanan yang cukup, gizi yang cukup, maka dia akan bertumbuh menjadi seorang anak kecil. Terus bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, bahkan orang tua. Jadi bertumbuh secara jasmani adalah suatu proses alami yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kedua, kita bertumbuh secara rohani atau menjadi dewasa secara rohani dalam konteks hubungannya dengan Tuhan. Ini satu pilihan, bukan satu proses alami yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kedewasaan rohani itu harus dicapai, harus diraih dengan kita memiliki satu usaha, satu komitmen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kedewasaan rohani kita tidak bisa ditentukan oleh seberapa lama kita sudah menjadi anak Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, bahkan sejak dari bayi pun kita menjadi Kristen, itu tidak menjamin kita memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani juga tidak bisa ditentukan oleh seberapa hebat pelayanan kita. Kita sebagai pengkhotbah, worship leader, atau pendoa syafaat, itu semua tidak menjamin. Kedewasaan rohani kita juga tidak bisa ditentukan dari seberapa banyak pengetahuan kita akan firman Tuhan. Seberapa sering kita habis membaca Alkitab kita. Itu semua tidak menentukan, tidak menjamin kalau kita memiliki kedewasaan rohani. Saya ingat lagu lama, lagu sekolah minggu, yang bunyinya seperti ini. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Lagu ini menjelaskan bahwa sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga setiap langkah kita harus mengarah kepada pertumbuhan untuk menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. John Piper, seorang pastor dan pengarang buku terkenal dari Amerika, mengatakan bahwa tidak mungkin ada dua karakter yang saling bertentangan bertumbuh bersamaan di dalam kehidupan seseorang. Contohnya, karakter lemah lembut tidak mungkin bisa bertumbuh bersamaan dengan karakter pemarah. Pasti salah satunya akan tergerus atau derajatnya menjadi lebih kecil, sementara yang lainnya akan semakin menonjol atau semakin dominan. Kalau kita mau memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan, maka karakter lemah lembut kita harus lebih menonjol, harus lebih utama dibandingkan dengan karakter pemarah kita. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi semua karakter kita yang baik, itu harus lebih dominan, harus lebih utama dibandingkan semua karakter kita yang buruk. Dengan begitu hidup kita boleh berkenan dan kita boleh bertumbuh untuk memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, sehingga hidup kita maksimal. Kita bisa menggenapi setiap rencana Tuhan, setiap tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersama kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Sekali lagi 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Bersama kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, dengan jelas Paulus mengungkapkan
rasa kecewanya kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Dimulai dengan ayat pertama ketika Paulus berkata, pada waktu itu aku belum bisa berbicara kepada kamu atau kepada jemaat Korintus seperti halnya dengan manusia rohani. Karena memang jemaat Korintus saat itu masih belum dewasa. Mereka masih menjadi manusia duniawi. Banyak penafsir yang menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Paulus pada waktu itu merujuk kepada kejadian 5 tahun sebelumnya atau 5 tahun yang lampau, di mana jemaat Korintus pada saat itu baru mengenal berita tentang keselamatan. Mereka baru mengenal berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga memang iman mereka belum bertumbuh, atau iman mereka masih seumur jagung. Kemudian di ayat kedua, Paulus menegur dengan keras jemaat Korintus dengan berkata bahwa sampai sekarang pun, artinya sudah 5 tahun berlalu, ternyata jemaat Korintus masih tetap menjadi manusia duniawi, atau mereka masih tetap tidak dewasa, yang harus masih diberi susu, bukan makanan keras. Inilah yang membuat Paulus menjadi marah dan kecewa kepada jemaat Korintus. Kalau 5 tahun yang lalu sebelumnya mereka masih belum dewasa, itu bisa dimaklumi oleh Paulus. Karena memang mereka baru mengenal berita tentang keselamatan, sehingga memang iman mereka belum bertumbuh. Namun sesudah mereka menerima pengajaran, mereka menerima bimbingan, mereka menerima tuntunan, bahkan sebagian dari mereka menerima karunia-karunia roh dari Tuhan, ternyata 5 tahun sesudah itu pun mereka masih menjadi manusia duniawi, Kristen duniawi, atau bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut dengan sarkikos, yang menjelaskan bahwa mereka masih hidup di dalam kedagingan mereka, sehingga itulah yang membuat iman mereka tidak bertumbuh. Mereka masih menjadi bayi di dalam Kristus, atau infant in Christ. Kalau kita lihat bayi kecil, bayi mungil, minum susu di botol dengan dot, seringkali kita merasa lucu, merasa gemas. Tapi bayangkan, kalau kita sudah bertumbuh menjadi pemuda, atau bahkan dewasa, atau bahkan orang tua, kita masih minum susu dengan dot, pasti udah nggak lucu lagi. Dan sedikit aneh dan memalukan. Karenanya sering kita dengar orang berkata, dia kan anak Tuhan, dia kan pelayan Tuhan. Kok sifatnya masih seperti kanak-kanak ya? Kok kelakuannya nggak dewasa ya? Hal itu pula lah yang menyebabkan Paulus menegur jemaat Korintus pada saat itu. Karena Paulus masih mendapati jemaat Korintus tidak dewasa di dalam Tuhan. Paulus masih melihat adanya sirik, iri hati, dengki, adanya perpecahan. Sebagian mereka masih melakukan perzinahan, percabulan, penyembahan berhala. Mereka orang percaya kepada Tuhan, namun hidup mereka dipimpin oleh kedagingan. Sehingga membuat iman mereka tidak bertumbuh menjadi dewasa, dan mereka tidak bisa bertumbuh menjadi manusia rohani. Karenanya Paulus membagi atau menggolongkan manusia menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama disebut dengan manusia rohani, manusia duniawi yang tidak rohani. Atau bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut dengan sukikos. Kita harus belajar sedikit mengenai bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, bukan supaya kita kelihatan lebih pintar, tapi supaya kita dapat mengerti lebih jelas apa yang dimaksud Paulus dengan manusia duniawi. Jadi, yang pertama disebut dengan manusia duniawi yang tidak rohani atau sukikos. Mereka adalah golongan orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum lahir baru, belum bertobat, dan mereka belum mengenal Tuhan. Kita baca bersama-sama apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14.
mengenai manusia duniawi yang tidak rohani. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, pemberitaan mengenai salib Kristus itu merupakan satu kebodohan. Karena memang mereka belum memiliki karya Roh Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam 2 Petrus 2 ayat 12, mereka disamakan dengan binatang. Maaf, nanti dibaca di rumah. Mereka disamakan dengan binatang atau the spirit of the animal, karena hidup mereka hanya dipimpin oleh naluri saja, bukan dipimpin oleh Roh Allah. Jadi itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua disebut dengan manusia duniawi, sama sebutannya manusia duniawi, namun artinya adalah Kristen duniawi. Atau bahasa aslinya, bahasa Yunaninya disebut dengan sarkikos. Mereka adalah kelompok orang percaya, namun kehidupan mereka masih dipimpin oleh kedagingan. Sehingga mereka masih mengikuti keinginan daging, keinginan dunia, yang membuat akhirnya iman mereka tidak bertumbuh. Mereka masih menjadi bayi di dalam Kristus. Persis seperti teguran Paulus sebelumnya kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, karena engkau belum bisa menerimanya. Kalau kita mau jujur, maka banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, yang masuk di dalam golongan ini. Kristen sih Kristen, tapi dosa jalan terus. Mereka masih melakukan perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Bahkan mereka masih melakukan perjudian, mabuk-mabukan. Mereka masih melakukan penyembahan berhala, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, pergi ke orang pintar untuk mencari kesembuhan dan mencari berkat. Itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa bertumbuh secara iman dan tidak bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dulu sebelum bertobat, bahkan sampai sesudah bertobat, mereka tetap punya karakter, sifat yang sama. Yang pemarah tetap menjadi pemarah. Yang egois tetap menjadi egois. Yang sombong bahkan menjadi semakin sombong. Itu semua karena mereka tidak mengalami, mereka tidak mengizinkan karya Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan dan memulihkan kehidupan mereka. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga disebut dengan manusia rohani, atau bahasa aslinya disebut dengan pneumatikos. Inilah kerinduan dari Paulus, supaya anak-anak Tuhan semua mengalami karya Roh Kudus, sehingga hidup mereka berbuah bagi kemuliaan Allah. Jadi manusia rohani adalah manusia yang hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah, sehingga mereka dapat melakukan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup mereka bisa menggenapi setiap tujuan Allah. Mereka hidup di dalam berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Mereka hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita masih menjadi manusia duniawi, Kristen duniawi yang disebut dengan sarkikos, atau kita sudah menjadi manusia rohani yang disebut dengan pneumatikos, atau kita berada di antaranya, Kristen duniawi, manusia duniawi yang sedang diproses untuk menuju kepada manusia rohani. Itu semua bisa dilihat, bisa dinilai, bisa diukur dari bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Apakah kita masih menjadi pribadi yang haus dan rindu untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah kita terus menjadi pribadi yang haus dan rindu untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan? Atau kita sudah merasa puas, merasa nyaman, berada di comfort zone, sehingga kita menolak untuk diubah atau diperbarui oleh Tuhan? Paulus, seorang rasul yang luar biasa pun mengalami pergumulan yang sama.
Paulus pernah berkata bahwa ada kekuatan yang besar di dalam aku. Sementara hatiku dan hasratku ingin dekat dengan Tuhan untuk melakukan kebenarannya. Namun ada kekuatan lain yang besar, yaitu kedaginganku yang menarikku untuk melakukan kejahatan. Celakalah aku. Namun Paulus berkata, syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Jadi kita lihat bahwa Paulus itu bukan malaikat. Paulus itu sama seperti halnya kita manusia biasa yang punya dengan segala kelemahan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 pernah diceritakan Paulus pernah berseteru. Paulus pernah konflik keras dengan Barnabas karena masalah Markus. Paulus menolak Markus karena dianggap Markus ini tidak setia. Markus pernah meninggalkan mereka pada perjalanan misi sebelumnya. Sementara Barnabas bersikeras, bersikukuh untuk tetap mempertahankan Markus. Karena dianggap Markus itu punya hati pastoral, hati yang melayani. Akhirnya mereka berselisih, mereka bertengkar keras, dan memutuskan untuk berpisah, berjalan masing-masing. Telah terjadi konflik yang keras antara Paulus dan Barnabas. Namun, kalau kita lihat di dalam tulisan Paulus, di akhir-akhir tulisannya, Paulus berkata, ajaklah Markus, karena dia berguna bagi saya. Boom! Telah terjadi perubahan yang drastis, perubahan yang radikal, di mana Paulus sebelumnya menolak keras Markus, namun di akhir ceritanya, dia menerima keberadaan Markus. Inilah satu perubahan yang bisa membawa pertumbuhan untuk menjadikan seseorang dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat, konflik itu sesuatu yang wajar. Konflik itu bisa saja terjadi di antara anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan memakai konflik untuk mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita untuk menjadi semakin dewasa. Tuhan juga memakai konflik untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang bisa menerima pendapat orang lain, menerima keberadaan orang lain, bahkan bisa berpikir menurut pandangan orang lain. Konflik juga membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Jadi, sekali lagi, konflik itu sesuatu yang baik. Konflik yang tidak baik adalah konflik yang tidak terselesaikan. Jadi bagaimana kita mengatasi konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita? Konflik yang terjadi di keluarga kita, konflik yang terjadi di rumah tangga kita, atau bahkan konflik yang terjadi di gereja kita. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita memiliki hati yang penuh pengampunan, full of forgiveness. Kita harus melatih untuk memiliki hati yang penuh pengampunan. Sehingga kita boleh menanggalkan segala ego kita, segala kesombongan kita, segala kecongkakan kita. Dan percayalah bahwa hati yang penuh pengampunan dapat memperbaiki hubungan yang terputus, hubungan yang terluka, hubungan yang tersakiti antara orang tua dan anak. Hati yang penuh pengampunan dapat menyelamatkan hubungan suami istri dari perceraian, dari keretakan rumah tangga yang terjadi. Hati yang penuh pengampunan juga dapat memulihkan hubungan antara gerejanya dengan jemaatnya, sehingga mereka boleh memiliki kesatuan, kesatian di dalam tiap anak-anak Tuhan, umat yang percaya. Amin. Amin. Namun ada kalanya kita mendengar orang yang sedang emosi, kemudian mereka berkata, tiada maaf bagimu. Sudah cukup toleransi yang diberikan, sudah cukup kata maaf yang diberikan. Enough is enough. Hubungan kita putus sampai di sini. Atau bahasa gaulnya mereka katakan,
lo, gua, N. Saya cuma mau katakan, sabar. Tenangkan hatimu. Pandanglah kepada salib Yesus. Seberapa besar toleransi yang sudah Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar pengampunan yang Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Namun Yesus tidak pernah menyerah. Yesus tidak pernah berkata cukup. Bahkan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengasihi saudara dan saya. Karenanya mari, miliki hati yang penuh pengampunan. Sehingga kita boleh terus bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Mari setiap kita yang mengerti bersama katakan, amin. Hal yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana kita membangun kedewasaan rohani kita. Seperti yang firman Tuhan ajarkan. Bersama kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13. Pasal yang sama, ayat 10 sampai dengan 13. Oke, bersama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Paulus dengan jelas ingin menjelaskan bahwa orang yang mengajar firman Tuhan itu digambarkan seperti seorang ahli bangunan yang cakap, yang meletakkan dasar atau fondasinya pada Yesus Kristus. Jadi setiap kita orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita punya dasar dan fondasi yang sama. Ketika kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita, maka kita punya dasar dan fondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Yang penting dan perlu diperhatikan adalah bagaimana kita membangun di atas dasar fondasi tersebut. Ayat 12 menyatakan bahwa ada dua jenis yang kita bisa bangun di atasnya. Jenis yang pertama adalah emas, perak, dan permata. Jenis yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Kemudian firman Tuhan menjelaskan bahwa masing-masing pekerjaan setiap orang akan tampak kelak karena Tuhan akan mengujinya dengan api. Jadi, kalau kita mau membangun kehidupan kita, kita mau membangun di atas dasar fondasi kita dengan menggunakan jenis yang pertama, yaitu emas, perak, dan permata. Ketika Tuhan mengujinya dengan api, maka api itu akan semakin memurnikan iman kita. Kita akan tampil semakin bersinar, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena emas, perak, dan permata tahan panas sampai dengan ribuan derajat Celcius. Bahkan untuk mendapatkan kualitas emas, perak, dan permata yang terbaik, mereka harus dibakar dengan api yang sangat panas. Karena sekali lagi, ketika Tuhan mengujinya dengan api, maka api itu tidak menghanguskan. Bahkan kita akan tampil semakin bersinar, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Namun, jika kita membangun kehidupan kita dengan menggunakan jenis yang kedua, yaitu kayu, rumput kering, atau jerami, maka ketika Tuhan mengujinya dengan api, maka semuanya akan habis terbakar, lenyap, menjadi debu dan asap. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semua sia-sia di mata Tuhan. Karena kita tidak membangunnya di atas dasar motivasi yang tulus, motivasi yang murni, dengan iman yang suci di hadapan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 mengingatkan kepada kita semua
bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi, firman ini mengajarkan kepada kita supaya kalau kita mau membangun kehidupan kita, itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita bisa bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani. Sejenak kita akan mau ambil waktu untuk introspeksi. Kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana engkau membangun kehidupan rohani? Bagaimana engkau membangun kehidupan keluargamu, rumah tanggamu? Bagaimana engkau membangun studimu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu? Apakah engkau membangun dengan jenis yang pertama, yaitu emas, perak, dan permata, atau engkau membangun dengan jenis yang kedua, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, masing-masing pekerjaan setiap orang akan tampak, karena Tuhan akan mengujinya dengan api. Saya berdoa semoga Tuhan mendapatkan setiap kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan setia, hamba-hamba yang tidak bercacat celah, hamba-hamba yang terus membangun atas dasar motivasi yang tulus, motivasi yang murni, dengan iman yang suci di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh dan memiliki kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan kita mau mengangkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, haleluya. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali bersama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar setiap kami, agar kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan sungguh berkuasa untuk mengubahkan, menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan kami. Karenanya Tuhan, ampuni segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami. Ampuni kalau selama ini kami masih mengikuti kedagingan kami masih mengikuti keinginan dunia, sehingga kami boleh jatuh dan bergumul di dalam dosa-dosa kami. Tuhan, tolong setiap kami, biar kami boleh mengikuti keinginan Roh-Mu, biar Roh-Mu yang terus membimbing, memimpin, dan menuntun hidup kami, agar setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang menolong kami untuk memberi kami pertumbuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh untuk memiliki kedewasaan rohani, sehingga karakter kami boleh diubah, boleh dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Mari kita arahkan hati kita kepada Yesus, Gembala Agung kita, untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
turun memberkati hidupmu, memberkati studimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati bisnis dan usahamu, memberkati keluarga dan pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya bersama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all. Pertama-tama atas nama GB Citra Family, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pembantu Yakub Haris yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan masih bisa diakses melalui online, yaitu bisa dilihat di dalam link YouTube GB Citra Family. Tuhan memberkati. Demikian rangkaian ibadah kita sudah selesai. Dan kita tetap di rumah, jangan pergi-pergi kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.